kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai metabolisme mikroorganisme dan asosiasi simbiotik. Yang pertama kita bahas terkait metabolisme dulu. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia penopang kehidupan yang terjadi pada organisme hidup untuk mempertahankan kehidupan. Proses-proses ini itu memungkinkan organisme untuk tumbuh, bereproduksi, memperbaiki kerusakan, dan merespon lingkungan. Metabolisme itu umumnya dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Jadi, intinya adalah energi yang dihasilkan dan digunakan dalam proses metabolisme sering disimpan dan ditransfer menggunakan molekul seperti adenosin trisfosfat atau ATP. Nah, tingkat di mana proses ini terjadi dikenal dengan laju metabolisme yang dapat bervariasi antara individu dan mempengaruhi faktor seperti tingkat energi dan manajemen berat badan. Nah, jadi metabolisme itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada katabolisme dan juga satu lagi itu ada yang namanya itu anabolisme. Nah, kalau katabolisme itu adalah pemecahan, sedangkan anabolisme itu kebalikannya, yaitu penyusunan. Nah, salah satu contoh dari katabolisme itu adalah reaksi respirasi. Ya, respirasi atau pernapasan itu merupakan contoh dari katabolisme. Bagaimana sih proses kimianya? Nah, di sini untuk pemecahannya kami ambil contoh dari yang paling sering ada di sekitar kita, yaitu glukosa. Jadi, kami punya glukosa dengan rumus C6H2O6 plus O2 itu akan menghasilkan uap air, lalu menghasilkan juga karbon dioksida, dan dalam proses katabolisme kita melepaskan sejumlah energi atau sejumlah ATP. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai anabolisme. Anabolisme adalah bagian dari metabolisme yang berfungsi untuk membangun atau menyusun molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Proses ini memerlukan energi biasanya dari ATP dan sangat penting bagi pertumbuhan organisme, pembentukan jaringan baru, dan juga penyimpangan cadangan energi, serta regenerasi sel. Salah satu contoh penerapan anabolisme dalam kehidupan sehari-hari adalah fermentasi sourdough. Pada pembuatan sourdough terdapat dua mikroorganisme utama, yaitu Ragisaccharomyces cerevisiae dan bakteri asam laktat. Mikroorganisme ini memanfaatkan karbohidrat dari tepung sebagai sumber energi. Setelah mendapatkan energi dari proses fermentasi, ragi dan bakteri akan melakukan reaksi anabolik untuk membentuk komponen sel baru seperti protein, enzim, dan dinding sel. Pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme inilah yang menyebabkan adonan sourdough menjadi aktif, menghasilkan gas karbon dioksida, dan akhirnya akan membuat adonan yang mengembang. Selanjutnya akan dibahas mengenai asosiasi simbiotik. Asosiasi simbiotik merupakan hubungan erat dan permanen antara dua atau lebih organisme yang berbeda jenis. Asosiasi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh masing-masing organisme. Yang pertama ada simbiosis komensalisme. Organisme ini tidak memberikan manfaat atau kerugian yang signifikan alias netral. Mereka hanya ada dan memanfaatkan lingkungannya tanpa memengaruhi secara langsung. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Organisme ini ada yang diuntungkan dan dirugikan. Organisme yang diuntungkan akan mengambil sumber daya dari organisme yang dirugikan, sehingga dapat menyebabkan berbagai kerusakan atau penyakit. Dan yang terakhir, ada simbiosis mutualisme. Organisme ini saling memberikan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya akan dibahas mengenai contoh-contoh dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama, ada contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu manusia dengan bakteri usus manusia, seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Bakteri ini mendapatkan tempat tinggal dan makanan, sementara kita dapat manfaat, seperti pencernaan yang lebih baik, produksi vitamin, dan perlindungan dari bakteri jahat. Yang kedua, contoh dari simbiosis komensalisme, yaitu beberapa bakteri membentuk biofilm tipis di kulit ikan.
dan hanya memanfaatkan permukaan tubuh sebagai tempat hidup, sehingga ikan tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Yang ketiga, contoh dari simbiosis parasitisme, yaitu sebuah parasit Plasmodium yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Parasit ini dapat menyebabkan penyakit malaria setelah 7-14 hari selesai berkembang biak. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala-gejala seperti menggigil yang diikuti dengan demam tinggi, serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare pada anak-anak.